Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum konstruksi perangkat lunak berorientasi objek di pertemuan yang terakhir ya. Di modul terakhir ini, itu kalian akan belajar satu materi yang baru, itu namanya adalah Java Swing ya. Jadi di modul terakhir ini kalian akan belajar pengantar dari JavaX Swing. Jadi apa sih Java Swing itu? Jadi Java Swing ini adalah library ya dari Java untuk bikin aplikasi desktop yang udah punya GUI ya atau udah punya graphical user interface. Jadi kan selama ini kita itu ngoding Java outputnya cuman baris gitu ya, cuman outputnya keluar di konsol atau enggak CMD gitu. Jadi basisnya masih CLI atau command line interface. Nah, dengan Java Swing ini, dengan library ini, outputnya nanti nggak akan gitu. Outputnya akan jadi punya UI gitu atau user interface, udah ada Windows-nya. Ya, pasti ini asik lah. Oke, jadi sebelum kita belajar modul ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan. Juga untuk poin kedua, bacalah modul ini dengan teliti ya, agar dapat dipahami dengan maksimal. Juga jika kalian sudah baca modul, sudah explore tentang Java Swing tapi masih ada yang belum paham atau masih ada beberapa poin yang miss, itu kalian jangan ragu untuk menanyakan kepada asisten di shift-nya masing-masing. Oke? Selamat mengerjakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat program Java menggunakan library JavaX Swing. Jadi library ini seperti yang saya bilang tadi akan menghasilkan output dari program kita udah ada GUI-nya atau UI-nya gitu. Nah, di library ini tuh terdapat banyak kelas. Antara lain itu ada JFrame, ada JPanel dan lain-lain gitu. Jadi di dalam library ini tuh ada banyak kelas yang nanti akan kita pakai kelas-kelas itu. Nah, library ini digunakan untuk membuat program Java yang interaktif. Interaktif di sini seperti yang tadi saya bilang, udah ada GUI-nya ya, udah ada UI-nya. Contoh program GUI Java berbasis Java Swing adalah seperti gambar di bawah ini. Nah, ini contohnya ya, udah punya Windows gitu. Nggak cuman di CMD atau di konsol. Jadi sebelum kita bikin program atau bikin aplikasi yang kayak gini, kita harus pahami 5 poin di bawah ini. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Pembangunan aplikasi Java Swing memakai beberapa kelas dari JavaX.Swing. Kelas-kelas tersebut akan dipakai untuk membangun aplikasi Java Swing. Jadi di dalam paket Java Swing itu nanti akan ada banyak kelas gitu, akan ada banyak package yang di dalam itu akan ada banyak kelas, juga interface ya. Nah, nanti kita akan pakai kelas-kelas itu agar dapat membuat program yang kayak gini gitu. Jadi kita nggak bikin kelas-kelasnya dari nol, tapi udah Java sediakan. Itulah yang namanya library. Langsung poin kedua, macam-macam kelasnya cukup banyak gitu. Jadi akan ada banyak kelas, juga interface. Namun yang perlu diingat bahwa untuk membangun aplikasi Java Swing, harus mengerti konsep bagaimana ketiga kelas ini dipakai. Ada kelas JFrame ya atau frame, ada kelas panel, ada kelas komponen. Bisa dibilang tiga kelas ini itu adalah pilarnya ya untuk kita paham dasar dari Java Swing. Ada banyak kelas, cuman tiga kelas ini kalian harus paham betul cara pakainya gitu, gimana cara kerja kelas ini. Nah, untuk poin ketiga, di komponen merupakan parent class ya, jadi dia ini tuh parentnya atau orang tuanya yang mempunyai subclass seperti JButton, JTextField, dan JLabel. Jadi ini ada kelas, ada satu kelas ya, di sini itu ada satu kelas namanya ini itu J komponen. Nah, di dalamnya itu ada banyak kelas lagi ya. Kelas itu ada JButton, ada JTextField, JLabel, dan lain-lain. Jika kita lihat contoh di atas, di sini itu ada berapa komponen? Ada di sini ada button, ada text field, ada label ya. Ada 3 jenis komponen yang dipakai di dalam program untuk mengkalkulasikan dua nilai ya di contoh ini gitu. Jadi dia itu pakai kelas JButton, JTextField, dan JLabel, kepunyaannya kelas JComponent gitu ya. Nah, nanti subclass ini nantinya akan diinstansiasi ya, akan dibuat di memori, langsung di set atribut-atributnya dan diatur perilakunya. Jadi maksud dari di set atribut-atributnya itu nanti si JButton ini di set ya dimensinya gitu.
mau tingginya berapa pixel, lebarnya berapa pixel, terus warnanya gimana ya, ada teksnya atau enggak, itu nanti di set atributnya di dalam kelas JComponent. Begitupun juga dengan kelas JTextField dan JLabel gitu ya. Itu untuk atribut-atributnya. Lalu diatur perilakunya. Maksudnya perilaku itu nanti kalau buttonnya diklik, dia harus ngapain gitu ya, aksinya ngapain. Kalau labelnya diklik ngapain gitu ya, label ngapain juga diklik, ada sih link. Kalau kita input data ke dalam TextField, program harus ngapain ya, aplikasinya harus ngapain. Nah, itu adalah maksud dari perilaku dari komponen Java Swing. Lalu untuk poin yang keempat, JPanel merupakan kelas yang menampung objek-objek dari subkelas JComponent. Oke, jadi tadi itu ada satu kelas ya, namanya adalah, di sini ada JComponent ya, C. Lalu ada satu kelas lagi yang lebih besar, itu namanya JPanel ya, ada JPanel. Nah, nanti itu si JComponent itu dimasukin ke JPanel. Saya pakai hijau aja. Dimasukin ke JPanel. Nah, langsung untuk poin kelima, JFrame merupakan kelas yang menampung objek-objek dari JPanel. Jadi, nanti ada kelas lagi yang lebih besar ya untuk menampung objek-objek dari kelas JPanel. Gitu. Jadi silih tampung nih, saling menampung gitu ya. Nanti di bawah JComponent ini apa ini di sini? Ada komponen-komponen yang mau kita pakai, kayak button, kayak text field gitu ya, kayak label. Gitu. Ini tuh nanti dimasukin ke JComponent masing-masingnya, dimasukin. JComponent masukin lagi ke JPanel, JPanel dimasukin lagi ke JFrame. Gitu ya. Nanti JFrame ini dia itu yang dipanggil oleh kelas main atau dieksekusi oleh kelas mainnya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini itu kalian harus bikin Java project ya. Judulnya itu, nama dari Java projectnya adalah Java Swing Module. Oke. Java Swing Module. Gitu. Buatlah project baru di IDE kalian, terserah mau pakai apapun itu. Dan buatlah struktur projectnya kayak gini. Jadi kalian bikin Java project ya, namanya Java Swing Module. Di dalam source-nya kalian bikin 3 buah package. Ada frames, ada main, ada panels. Di dalam 3 package itu kalian bikin kelas. Ada kalkulator frame, ada kelas main, ada kelas kalkulator panel. Oke. Jadi nanti kalian bikin struktur projectnya seperti ini. Biar apa? Biar rapih dan mudah untuk dikembangkan lagi di lain waktu. Pasti nanti ini di matkul PSI ya, pemrograman sistem interaktif, itu dipakai lagi nih kalau nggak salah. Nah, di modul ini itu kalian ada 3 latihan ya, untuk modul terakhir ini ada 3 latihan yang nanti akan menghasilkan output seperti ini ya. Aplikasi atau program untuk mengkalkulasi 2 buah nilai. Udah ada button, udah ada text field dan juga label. Ya, ini kayak contoh tadi. Well, untuk latihan pertama. Pada latihan ini akan membuat komponen-komponen swing yang nantinya akan digunakan pada aplikasi. Ya. Yaitu ada text field, JButton dan juga JLabel. Nah, jadi tahap pertama untuk bikin aplikasi kayak tadi itu kalian harus bikin komponen-komponennya ya. Elemen-elemennya gitu di dalam aplikasi kita. Dimulai dari kelas JPanel atau kalkulator panel ya. Nah, di sini itu pertama kalian nanti di komponen-komponennya itu kalian buat variabel kayak gini. Ya. Nanti kalian kasih nama, ini kayak ini label hasil, button kalkulasi. Tapi tipe data dari variabel ini itu adalah tipe data referensi atau tipe datanya kelas dari komponen ya, kayak JTextField, JButton dan JLabel. Kayak gitu. Juga bisa diperhatikan ini kelas kalkulator panel itu dia extend ke kelas JPanel. Oke. Jika kita ingat poin terakhir tadi di atas, itu ada 3 kelas, ada komponen masuk ke panel ya. Nah, ini kita sedang memasukkan komponen ke dalam JPanel. Gitu ya.
Jadi pertama kalian ini itu bikin variabel dari komponen-komponennya. Di sini juga udah dikasih komentar ya, lebih detailnya gitu, deskripsinya. Udah bikin variabel dari komponen-komponen itu, kalian instansiasi ya, instansiasi komponen-komponennya di dalam konstruktor kelas kalkulator panel. Oke, di dalam konstruktornya. Nah, udah kalian instansiasi seperti ini ya. Ini instansiasi komponen-komponennya. Kalian juga bisa menambahkan sebuah string ya atau teks di dalam konstruktor JButton ini. Kalau kalian mau masukin teks ke dalam tombol kayak gini, kalkulasi gitu ya. Atau kalian mau kasih teks pertama di JLabel gitu. Teks pertamanya ini ada 0. Oke? Ada 0. Nah, udah kalian instansiasi seperti ini, itu kalian set atributnya. Oke? Untuk text field angka itu di set panjangnya atau columns-nya itu 12. Gitu ya. Ini di set atributnya. Untuk label hasil, kita set font-nya kayak gimana. Size-nya berapa. Gitu ya. Di sini di set atribut-atributnya. Dimensinya, warnanya, sampai ke font. Gitu ya. Ini ada banyak sebenarnya atributnya, kalian bisa explore sendiri ya biar UI-nya makin cantik. Terus, nah di sini kalian tambahkan perilaku untuk komponen button ya. Button kalkulasi itu kalian tambahkan perilaku atau aksi gitu menggunakan metode yang namanya add action listener. Oke. Jadi menambahkan perilaku itu kayak maksud menambahkan perilaku itu kayak tadi. Kalau buttonnya diklik, si program harus ngapain gitu ya. Di sini ada codingannya untuk mengelola dua nilai tadi. Ini proses menambahkan perilaku pada komponen Java Swing. Nah, jangan lupa terakhir nih, kalau komponen-komponennya itu pertama udah dibikin variabel ya, langsung sudah diinstansiasi, sudah dikasih atribut, sudah dikasih perilaku, jangan lupa masukin komponen itu ke dalam kelas JPanel ya dengan metode add. Oke. Ingat-ingat tadi polanya. Kelas komponen masuk ke kelas JPanel. Nanti kelas JPanel ini nih akan dimasukkan ke kelas frame. Oke. Masuk ke kelas frame. Seperti itu. Itu untuk latihan 1. Untuk latihan 2, pada latihan ini ya akan membuat kelas frame yang berfungsi untuk menampung objek-objek dari kelas panel dan mendefinisikan atribut-atribut dan perilaku kelas frame melalui metode yang sudah tersedia ya. Nah, di sini kita pindah kelas ke kelas kalkulator frame. Di kelas kalkulator frame ini kita extend-nya ke JFrame. Oke, untuk frame. Kalau tadi extend-nya ke mana? Ke JPanel ya. Sekarang kita urus kelas frame-nya. Apa bedanya frame sama JPanel? Kalau tadi JPanel itu yang ngurusin komponen-komponennya ya di dalam aplikasi. Kalau kalkulator frame yang ngurusin Windows-nya gitu. Yang ngurusin ini nih, Windows-nya ya. Seperti itu. Nah, ini di dalam konstruktor kalkulator frame itu kita instansiasi ya. Kita memasukkan kelas JPanel. Kalkulator panel kita kasih nama variabel referensinya itu KP, langsung kita instansiasi buat objeknya. Gitu ya. Nah, langsung si panel ini itu kita olah di sini. Kita tambahkan atribut. Pertama, kita tambahkan atribut ini. Ya. Set default close operation. Langsung kita set visibility-nya itu true. Ya, kalau false nanti nggak akan kelihatan. Langsung set title-nya kalkulator. Title itu apa ini nih? Title dari Windows-nya yang di atas ini. Ya, kita set title-nya. Langsung lokasinya kita ya. Lokasi dari frame-nya itu di mana gitu. Kita set pakai metode set location relative to. Ini kita kasih kosong aja dulu. Kita kasih null. Kita kasih null. Langsung atur ya size dari Windows-nya itu berapa. Lebarnya berapa, tingginya berapa gitu ya. Pakai metode set size. Langsung yang terakhir nih, jangan lupa kalau kalian sudah menambahkan atribut ke dalam Windows kalian ya atau frame kalian,
Jangan lupa masukkan si panel itu ke dalam frame. Kayak tadi, pakai metode add. Ya. Masukkan KP ke dalam kelas frame. Nah, itu untuk latihan kedua. Dan untuk latihan ketiga, ini simple banget. Kalian jalankan kelas frame di kelas main. Gitu ya. Cara jalankannya gimana? Kalian instansiasi kelas kalkulator frame di dalam kelas main. Ya, bikin aja ini. New calculator frame. Beres. Lalu udah gitu, kalian run. Dan outputnya harusnya seperti ini. Oke, kalian bisa coba-coba sendiri. Kalian input nilai. Kalau di sini contohnya itu input 100, input 25. Ketika tombol kalkulasi diklik, maka hasilnya muncul. Ya, 125. Hasil dari 100 ditambah 25. Untuk modul terakhir ini cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami. Selamat mengerjakan dan terima kasih.